Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menembus Kaisar Bintang 8. Setelah Xiaoyan berhasil menembus Kaisar Bintang 8 dan Dian juga di Kuildan telah berhasil menembus Kaisar Bintang 8. Orang-orang Kuildan lalu berkata, "Selamat ketua atas pencapaian Anda saat ini," ucap dari orang-orang dari Kuildan kepada Dandian. Mendengar itu Dandian lalu berkata, "Sebaiknya kita bersiap-siap, kita akan menyerang Xiaofu," ucap dari Dandian. Orang-orang pun serentak lalu berkata, "Hancurkan Xiaofu dan Dian tidak boleh terkalahkan," ucap dari orang-orang Kuildan. Sementara itu Xiaoyan saat ini masih menunjukkan peningkatan kekuatannya. King Yuantian lalu bergumam, "Apakah dia akan menerobos langsung ke Kaisar Bintang 8 menengah?" ucap dari King Yuantian di dalam hatinya. Fluktuasi energi yang sangat besar tiba-tiba melonjak dan Xiaoyan pun berhasil menerobos ke Kaisar Bintang 8 menengah. King Yuantian lalu terkejut dan dia berkata, "Kaisar Bintang 8 menengah," ucap dari King Yuantian. Fluktuasi energi perlahan lalu tersebar. Xiaoyan melihat telapak tangannya lalu dia bergumam, Aku menerobos Bintang 8 menengah kali ini," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya menatap ke arah langit yang jauh di mana Sun Er yang telah menghilang. Xiaoyan tersenyum dan bergumam, "Aku harap senior bisa melindungi Sun Er. Oh ya, aku lupa bertanya kepada Sun Er. Anak yang dikandung perempuan atau laki-laki, aku juga lupa memberi namanya," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. King Haoran lalu berteriak, "Hoi, bukankah ini waktu yang tepat untuk berbahagia? Kenapa kamu melamun?" ucap dari King Haoran. Xiaoyan segera melompat ke tanah. Saat Xiaoyan turun, terlihat ada bencana kaisar di sekitaran Xiaofu. Xiaoyan lalu berkata, "Mu'er, Longyang, Strom, Xiaozan, apakah mereka menerobos ke Kaisar Bintang 7? Tanya dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan hendak menyaksikan bencana kaisar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Nak," ucap dari suara itu. Tubuh Xiaoyan sangat bergetar saat mendengar itu. Tatapan Xiaoyan lalu menyapu dan terlihat ada pria tua di sana. Pria tua itu melambaikan tangannya dan pemandangan di sekitar Xiaoyan pun tiba-tiba menghilang. Xiaoyan lalu bertanya, "Di mana ini?" tanya dari Xiaoyan. Pria tua itu lalu berkata, "Ini mantan benua kaisar," ucap dari pria tua itu. "Apakah ini sebelumnya adalah benua kaisar?" tanya dari Xiaoyan. Pria tua itu lalu menjawab, "Iya, nah, apakah kamu tahu kenapa benua kaisar ini menjadi seperti ini sekarang?" tanya dari pria tua itu. Mendengar itu Xiaoyan tidak menjawab. Lalu pria tua itu melambaikan tangannya dan dunia ini pun berubah warna dan situasinya berguling ke belakang. Di atas benua kaisar ada serangkaian sosok yang muncul. Mata mereka menatap ke arah yang sama. Mereka masing-masing memegang senjata. Xiaoyan lalu bertanya, "Dari mana monster-monster ini berasal?" tanya dari Xiaoyan. Pertempuran di depan mata Xiaoyan adalah pertempuran antar alam. Benua kaisar telah dikalahkan. Hampir semua orang kuat terbunuh di sini. Seluruh benua kaisar ditutupi oleh darah. Pria tua itu lalu berkata, "Kita kalah dalam pertempuran ini. Dulu benua kaisar cukup kuat untuk bersaing dengan benua-benua tengah lainnya. Tetapi saat pertempuran ini meletus, benua kaisar tidak sekuat dulu. Benua kaisar saat itu hanya bisa setara dengan wilayah benua rendah. Benua kaisar bertempur melawan dewa darah dari benua tengah. Karena mereka berada di tengah, jadi mereka bisa mencoba menekan ruangan bawah. Keberadaan dunia bawah bisa mengancam status mereka saat itu," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Kenapa kamu memberitahuku tentang ini?" tanya dari Xiaoyan. "Karena dia telah memilihmu," ucap dari pria tua itu. "Dia? Siapa dia?" tanya dari Xiaoyan. "Kehendak alam ini telah memilihmu," ucap dari pria tua itu. "Aku hanya seseorang Kaisar Bintang 8. Aku tidak punya kekuatan yang cukup untuk memimpin benua kaisar ini.
Kenapa tidak memilih yang lebih kuat saja dariku? Misalnya Kaisar Bintang 9, ucap dari Xiaoyan. Kaisar Bintang 9 memang makhluk terkuat di benua ini. Tetapi faktanya Kaisar Bintang 9 saja tidak cukup. Karena itulah aku memilihmu. Aku melakukan semua hal yang aku bisa. Tetapi aku tidak bisa berbuat banyak. Jadi aku membutuhkanmu. Dan tentu saja kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantuku. Tapi aku harap kamu melihat tempat ini sebagai rumahmu. Dan kamu harus melindungi rumahmu. Dan jangan lupa dengan semua makhluk yang ada di tempat ini, ucap dari pria tua itu. Xiaoyan terkejut saat memandang pria tua itu. Dia hening sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Senior, seberapa besar kemungkinan kita untuk mengalahkan dunia Dewa Darah?" tanya dari Xiaoyan. Pria tua itu lalu tersenyum dan berkata, "Kekuatan benua kaisar berbeda dari masa lalu. Kamu juga harus mengerti bahwa saat ini kita hampir tidak memiliki puncak Kaisar Bintang 9. Untuk saat ini kita tidak bisa memiliki kesempatan untuk menang. Kasarnya dunia Dewa Darah hanya perlu menjentikan jarinya saja dan benua kita akan lenyap pada saat itu juga," ucap dari pria tua itu. Ekspresi Xiaoyan lalu tenggelam mendengar itu. Pria tua itu kembali berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Pertarungan semacam ini bukanlah pertempuran kecil. Kita masih punya banyak waktu untuk bersiap," ucap dari pria tua itu. Xiaoyan pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya, "Senior, aku masih tidak tahu nama dari senior," ucap dari Xiaoyan. Pria tua itu lalu berkata, "Nama keluargaku adalah Xiao. Tetapi kamu tidak perlu memanggilku apa-apa. Nah, jagalah dirimu," ucap dari pria tua itu. Pria tua itu pun lalu menghilang. Pemandangan Xiaofu pun kembali di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Bermarga Xiao, mungkinkah Xiao Wutian?" ucap dari Xiaoyan. Suara kembali terdengar. "Hei nak, jangan panggil nama lengkapku, jaga kesopananmu," ucap dari suara itu. Ternyata benar itu adalah sosok dari Xiao Wutian, seseorang puncak kaisar dulu kala di benua kaisar. Salah satu dari klan Xiao dan orang-orang Xiao. Tubuh Xiaoyan pun bergetar ketakutan. Dia perlahan lalu mengangguk. Setelah Xiaoyan keluar dari ilusi, terlihat awan petir dari bencana kaisar yang sudah mulai tersebar. Terlihat King Mu'er, Longyan, Storm, dan Xiaozan memancarkan kekuatan Kaisar Bintang 7 di udara. King Mu'er lalu menoleh ke arah Xiaoyan. Dia bergegas mendekat dan memeluk Xiaoyan. Mu'er lalu berkata, "Pembohong kecil, kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, Di sini banyak orang-orang. Nanti saja kita berbicara berduaan," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu tersenyum dan mengangguk. Longyan dan yang lainnya pun ikut mendekat ke arah Xiaoyan. Longyan lalu berkata, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Longyan. Xiaoyan pun tersenyum mendengar itu. Dia lalu berkata, "Ayah baik-baik saja. Oh ya, aku ada berita buruk. Ayo kita ke dalam untuk membahasnya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, orang-orang pun lalu mengangguk dan mereka pun pergi ke Xiaofu dan berkumpul untuk membahas sesuatu. Sementara itu beberapa sosok melintas dari kegelapan di dekat Xiaofu. Satu sosok lalu berkata, "Ini tidak bagus. Sepertinya pemilik Xiaofu telah mendapatkan beberapa hasil besar. Kita harus segera memberitahu kepala," ucap dari sosok itu. Sosok kedua lalu berkata, "Ya, kamu benar. Selain itu, bencana kaisar sebelumnya itu seharusnya bencana Kaisar Bintang 7. Tebakanku, orang-orang inti Xiaofu sudah pasti menerobos Kaisar Bintang 7. Dan mungkin mereka berempat yang kita lihat barusan menerobos ke Kaisar Bintang 7 bersama-sama. Sebaiknya kita pergi dan mundur dari sini untuk melapor," ucap dari sosok itu. Lalu kedua sosok itu pun segera pergi dari sana. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya, orang-orang inti Xiaofu sudah berkumpul di aula. Xiaozan lalu bertanya, "Xiaoyan, apa yang terjadi?" tanya dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, "Dan Dian telah menyatakan perang ke arah Xiaofu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Wu Chen. Lalu dia berkata, "Bagaimana dengan pergerakan Wildan baru-baru ini?" tanya dari Xiaoyan kepada Wu Chen. Si Wu Chen lalu berdiri dan berkata, "Menurut laporan, kepala Wildan telah berhasil menghadapi bencana Kaisar Bintang 8. Itu berarti dia sudah menerobos ke Kaisar Bintang 8, ucap dari Jing Wu Chen.
menerobos Kaisar Bintang 8 ya, ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, sebelum kita melanjutkan, kita semua ingin tahu kekuatanmu sekarang," tanya dari King Haoran. Xiaoyan mendengar itu dia lalu menjawab, "Kaisar Bintang 8 menengah," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun terkejut mendengar itu. Lalu mereka berkata, "Kaisar Bintang 8 menengah," ucap dari orang-orang. Xiaozan lalu berkata, "Saat kami semua melakukan retreat, ternyata kamu diam-diam menerobos ke Kaisar Bintang 8. Itu benar-benar luar biasa," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan mendengar itu lalu berkata, "Ji Wuchen, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Kuildan dulu," ucap dari Xiaoyan. Ji Wuchen lalu berkata, "Mari kita membahas tentang kekuatan Kuildan terlebih dahulu. Jumlah total pasukan dari Kuildan ada sekitar 100.000 orang. Tentu saja jumlah alkemis pemurnian adalah yang terbesar. Kekuatan Kaisar Bintang 5 ada di sekitar angka 20.000 orang. Angka itu bukanlah jumlah yang kecil. Kuildan juga memiliki sekitar 500 Kaisar Bintang 7, ucap dari Ji Wuchen. 20.000 Kaisar Bintang 5 dan 500 Kaisar Bintang 7. Ini sudah menjadi kekuatan yang sangat hebat, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, yang paling aku khawatirkan bukanlah Kaisar Bintang 5 atau Kaisar Bintang 7, tetapi Kaisar Bintang 8. Sejauh yang aku tahu, Kuildan memiliki 4 Kaisar Bintang 8, ucap dari Ji Wuchen. Strom mendengar itu dia lalu berkata, 4 Kaisar Bintang 8. Belum lagi jika ditambahkan dengan Dandian, itu berarti Kuildan memiliki 5 Kaisar Bintang 8, ucap dari Strom. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Pertempuran ini akan sangat sulit," ucap dari Xiaoyan. Ji Wuchen lalu berkata, "Jangan lupa, Kuildan adalah kekuatan yang memiliki persediaan obat-obatan yang mujarab terbesar di benua Kaisar ini. Tidak sampai di situ, menurut laporan mata-mataku, Kuildan mengunjungi hampir semua kekuatan utama dari Kuta Juchen. Mungkin mereka ingin menambahkan kekuatan pasukan mereka. Saat itu habislah riwayat kita," ucap dari Ji Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, terima kasih atas informasinya Ji Wuchen," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Li Shaolong dan Zeni. Lalu dia berkata, "Li Shaolong, Zeni, bagaimana dengan laporan kalian?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Li Shaolong lalu berkata, "Pembangunan wilayah baru orang-orang Xiao hampir selesai. Pasukan inti telah berkembang dari 1.500 menjadi 15.000 orang. Kita juga memiliki 400 Kaisar Bintang 7. Meskipun kita masih kalah jumlah, setidaknya kita bisa sedikit mengimbanginya karena kita tidak hanya memberikan pasokan obat mujarab, tetapi juga senjata dan juga keterampilan bertarung," ucap dari Li Shaolong. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan salah satu sosok pun ditarik. Setbret! Orang-orang pun terkejut saat melihat sosok itu. Xiaoyan lalu berkata, "Mata-mata Kuildan, berani sekali menerobos ke sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghantamkan tinjunya ke arah sosok itu. Setak, bek, bek, bek. Seteguk darah pun lalu dimuntahkan olehnya. Sosok itu lalu berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu berkata, "Aku bisa saja membunuhmu, tetapi aku tidak berniat untuk melakukannya. Pergilah," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu melepaskanku, aku akan melapor agar perang tidak terjadi," ucap dari sosok itu. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, jangan percaya itu. Jika kamu tidak ingin membunuhnya, biarkan aku saja untuk menawarkan diri untuk segera membunuhnya," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, "Xiaozan, biarkan saja dia pergi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah sosok itu dan berkata, "Pergilah sekarang sebelum aku berubah pikiran, dan tolong sampaikan kepada pemimpinmu, jangan terlalu bekerja keras dalam berlatih, takutnya dia mati sebelum berperang," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu pun segera dengan cepat mundur dari aula dan pring. Strom lalu berkata, "Xiaoyan, mata-mata itu pasti sudah mendengar semua yang kita bicarakan di sini. Jika dia memberitahu Kuildan, itu sama saja kita bunuh diri," ucap dari Strom. Xiaoyan, Li Shaolong dan Zeni tersenyum. Xiaoyan melambaikan tangannya. Penghalang tak terlihat pun lalu terbentuk membungkus aula. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Kami bertiga sudah membahasnya dengan menggunakan kekuatan spiritual," ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, "Xiaoyan telah sengaja menyuruhku untuk mengatakan hal yang sebelumnya.
Itu tujuannya untuk mengelabui mata-mata itu, ucap dari Li Shaolong. Xiaozan lalu berkata, jadi apa yang barusan saja dikatakan oleh Li Shaolong? Xiaofu memiliki 400 kaisar bintang 7 dan bintang 6 semuanya palsu? Tanya dari Xiaozan. Zeni lalu berkata, kita sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaik kita, tetapi waktunya terlalu singkat. Sebenarnya kita hanya memiliki 200 kaisar bintang 7 dan hanya 7.000 kaisar bintang 5 dan 6. Ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu berkata, aku sudah memikirkan rencananya. Pertama-tama mari kita serang pasar Fang. Mereka di area yang kecil. Wu Cheng, bawalah 1000 kaisar bintang 5 bersamamu dan ingatlah jangan sampai terekspos. Ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Xiaozan, lebih baik kamu pergi ke barat laut. Jiying, pergilah ke tenggara. Setelah berdiskusi beberapa waktu, mereka pun segera keluar dari aula Xiaofu itu. Besat. Singkat cerita, di satu malam, Xiaoyan dan King Haoran duduk di meja. Lalu Xiaoyan berkata, Saudara King, aku selalu memiliki firasat buruk. Aku selalu merasa bahwa perang ini tidak akan mudah. Ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, percayalah, meskipun jika Quildan lebih kuat dari kita, tetapi Clan Blood dan klan yang lainnya juga ada di pihakmu. Ucap dari King Haoran. Sementara itu sosok mata-mata yang dibiarkan pergi oleh Xiaoyan sudah sampai di area Quildan untuk melaporkan yang dia dengar. Sosok itu lalu berkata, lapor pemimpin, aku membawa informasi terperinci tentang Xiaofu. Ucap dari sosok itu. Saat ini Xiaofu memiliki 400 kaisar bintang 7. Ucap dari sosok itu. Dan Dian mendengar itu dia terkejut lalu berkata, Xiaofu memiliki 400 kaisar bintang 7. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak salah mendengarnya? Tanya dari dan Dian. Tetua pertama lalu berkata, Quildan kita menghabiskan sumber daya dan waktu yang sangat banyak untuk membentuk kekuatan dari 500 kaisar bintang 7. Bagaimana mungkin Xiaofu bisa memiliki 400 kaisar bintang 7 dalam waktu sesingkat itu? Ucap dari tetua pertama. Dan Dian lalu mengamati sosok itu. Lalu dia berkata, apakah lukamu diakibatkan oleh Xiaoyan? Tanya dari dan Dian. Sosok itu lalu berkata, iya pemimpin. Ucap dari sosok itu. Xiaoyan tahu kamu mendengar ini? Tanya dari dan Dian. Apakah Xiaoyan juga membiarkanmu untuk pergi? Tanya lagi dari dan Dian. Ya, dia tidak membunuhku, ucap dari sosok itu. Jawaban sosok itu mengejutkan orang-orang di aula. Dan dia lalu berkata, sial, apa yang Xiaoyan pikirkan tentang ini? Ucap dari dan Dian. Sosok itu lalu berkata, melalui pengamatanku, Xiaofu terhadap Quildan, data-data yang mereka peroleh hampir semuanya benar. Bahkan 500 kaisar bintang 7 yang kita sembunyikan telah diketahui oleh Xiaofu, ucap dari sosok itu. Tetua kedua berkata mendengar itu, aku rasa Xiaofu mencoba untuk mengelabui kita. Pertama-tama mereka akan membahas kekuatan kita, lalu membahas kekuatan mereka. Informasi kita benar dan informasi mereka salah. Mereka ingin kita menganggap enteng Xiaofu dengan mengurangi jumlah kekuatan untuk menyerang Xiaofu, ucap dari ketua kedua. Mendengar itu dan Dian lalu mengangguk dan berkata, aku setuju dengan pendapatmu. Xiaoyan adalah orang dengan pikiran yang cermat dan strategi yang luar biasa. Dia sengaja melakukan ini agar kita terkecoh. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Xiaofu, ucap dari dan Dian. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu menyarankan kalian bagi yang suka akan alur cerita Battlethrough Devan ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Entah itu mau di Facebook kek, mau di IG kek, mau dimanapun, TikTok, terserah kalian. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.